Menjaga hati dari penyesatan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung, daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati, dan api tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak akan mati, dan api tidak terpadamkan. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata, daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melalui metafora anggota tubuh, yakni tangan, kaki, dan mata, Yesus mengingatkan para muridnya agar mawas diri dan memperhatikan kehidupan pribadi mereka. Hawa nafsu dan keinginan daging, jika tidak diwaspadai, akan menyebabkan para murid jatuh ke dalam kehidupan dosa yang menyesatkan. Yesus dalam bahasa kiasan memerintahkan para murid memenggal tangan atau kaki dan mencungkil mata apabila menyesatkan. Yesus mendesak agar para murid berani mencabut secara radikal akar kecondongan jahat dan menyingkirkan apapun yang dapat menyebabkan jatuh dalam dosa. Yesus mengatakan bahwa para murid yang tidak mencabut akar kejahatan, konsekuensinya dijebloskan dan disiksa dalam neraka. Sedangkan mereka yang berani menderita dengan mencabut akar kecondongan jahat boleh hidup dalam kerajaan Allah. Belum lama ini diberitakan dugaan korupsi, tambang timah dengan potensi kerugian negara yang nilainya fantastis hingga 271 triliun.
kekayaan telah menyesatkan para pelaku korupsi. Mereka tidak peduli dampak korupsi yang tidak saja merugikan keuangan negara, membawa kemiskinan, juga merusak lingkungan hidup. Bahkan, sang koruptor melakukan flexing, pamer kekayaan di media sosial. Mereka tidak menyadari konsekuensi atas tindakannya, dijebloskan dalam penjara. Perikop ini menghantarkan pada permenungan bahwa harta kekayaan kita berpotensi menyesatkan, dan bila itu terjadi, harus kita tinggalkan. Kita harus arif dalam mengumpulkan kekayaan dan menggunakannya. Mungkin kita telah bersikap malas, tidak jujur, merugikan orang lain, kikir, dan iri hati. Jangan sampai harta benda membutakan mata hati kita terhadap penderitaan sesama dan mematikan kepedulian kita untuk berbagi. Kita perlu menelisik hati. Sudahkah kepemilikan dan penggunaan harta benda kita berkenan kepada Tuhan? Marilah terus berlatih dan berani mencabut akar-akar kejahatan dalam diri kita sebagai langkah pencegahan agar selalu hidup dalam Tuhan, bahagia dalam kerajaan Allah. Jangan biarkan akar-akar kejahatan tetap berada dalam diri kita, yang membuat kita terpisah dari Allah dan binasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berilah kami rahmat keberanian untuk mencabut akar-akar kejahatan dari dalam diri kami, agar kami selalu hidup dalam nama-Mu dan beroleh kerajaan Allah. Amin.